Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Ana di channel Dunia Ana. Nah, hari ini aku akan share apa itu cross border. Nah, jadi pengertian cross border itu tindak menjual produk dari negara lain, dari satu negara ke pembeli lain melalui B2C. Akun Shopee cross border itu kita bisa lihat di Shopee itu, kalau yang luar negeri itu dia akun Shopee cross border. Jadi akun Shopee-nya di Indonesia tapi ngambil barangnya dari Cina, dari Taobao. Nah, itu nggak gampang ya, harus ada akun Pioneer. Pioneer itu akun bank untuk pencairan dana yang dilepas dari Shopee ke seller, itu harus melalui Pioneer. Dan Hoban itu cara menginput resi ketika barang mau dikirim, dan itu harus benar-benar dipelajari. Nah, dan sekarang kita langsung aja ke rumus penjualan harga cross border. Jadi rumusnya itu harga dari Cina-nya, yennya itu, misal kita ambil barang dari Cina itu seharga 30 yen, terus dikali kurs 1 yen Cina itu kursnya 2.200, lalu ditambah untung kita minimal 50.000, lalu ditambah gudang 6.000, ditambah lagi ongkir per kilonya 120.000. Nah, hasil dari itu nanti itu 10%-nya bea cukai. Nah, habis itu udah harga dari kita. Lalu kita ketika up produk di Shopee itu harganya akan naik lagi karena ada pajak Shopee itu entah berapa persen, tapi ketika kita up produk itu akan muncul sendiri, harganya akan naik sendiri. Nah, lalu setelah itu ketika dana akan dilepas itu akan ada potongan lagi, yaitu potongan bea masuk PPN dan PPH, dan potongan transaksi, bayar transaksi. Itu kalau penjualan di Shopee cross border, kayak gitu rumusnya ya. Dan sekarang aku akan ngasih tahu cara input resi di Hoban. Nah, ini dia videonya. Input resi di Shopee. Jadi kalau ada pembeli di Shopee, kita input resinya kayak gini. Jadi kan yang perlu dikirim buat nomor pelacakan, terus itu ada 4 digit angka terakhir ya. 4 digit angka terakhirnya kan 10 IN itu ini loh, diinget-inget. Jadi kita klik dulu buat nomor pelacakan. Buat nomor pelacakan, setelah itu kita cetak resi ya. Nah, tadi kan itu, nah inilah, lalu dicetak dokumen, kita di-download. Otomatis yang kayak gini ya, otomatis kayak gini. Lalu ini kan bener ya, nomor order ID-nya tadi kan itu 10 EN kan terakhirnya. Nah, kita lalu kita save ini loh, ini diklik terus di save. Nah, kalau ada kayak gini itu dihapus semua ya.
standar address-nya itu dihapus semua, terus kita tempelkan nomor pesanan Shopee tadi ditambahi .pdf ya, nomor pesanan Shopee ditambahi .pdf. oke. Lalu kita ke simpan. Nah, kan udah simpan ya. Lalu kita ke buka tab. Bentar. Lalu kita pindah ke gudang kita. Tab baru pindah ke, udah masuk ke warehouse Shenzhen. Kalau kita masuk ke ini ya, kita masuk ke gudang, kita ngekliknya ke warehouse Shenzhen yang ini, diklik. Nah, ini kan inputanku udah banyak. Nanti kalau gudang baru itu nggak ada inputan sama sekali, adanya itu cuma tanda plus. Jadi adanya itu cuma tanda plus di bawah ini loh. Di bawah itu kan ada tanda plus ini. Nah, itu di plus, diklik. Nah, itu kan ada nomor pesanan Shopee ya. Ini nomor pesanan Shopee di sini. Nomor pesanan Shopee itu diklik di sini. Berhubung tadi aku udah nge-save nomor yang ini, kita tinggal yang ke ini aja. Ini yang paling atas sendiri tadi udah tak ini lah. Ini kan nomor pesanan Shopee di sini, ditempelin di sini. Kita klik aja lah biar ini. Nah, pertama itu nomor pesanan Shopee, jenis paketnya itu normal. Lalu kita ke bawahnya, jumlah resistenannya ada berapa. Kalau satu ya klik satu, kalau dua klik dua. Nah, terus kan ini ada nama produk ditambah 4 digit terakhir nomor pesanan Shopee. Nah, ini kan nama produknya tas ya, tas gitu. Ini tak tulisi tas 10 EN. 10 EN itu mana? 10 EN itu ini nih, 10 EN itu ini. Jadi kan 4 digit angka terakhir nomor pesanan Shopee ditambah nama produknya di depannya lah. Jumlah dalam paket berapa? Ini satu, tak tulis satu. Kalau jumlah barang dalam paket 5 ya ditulis 5 sesuai. Nama kurir, nah nanti di sana itu kurirnya pakai apa itu harus dipilih. Kalau pakai SF ya SF, IMS ya IMS, yang ini ya ini. Kalau kantor pos kan ini. Jadi diklik sesuai dengan ini pengirimnya ya. Kalau ini kan kantor pos jadi Jongtong. Nah, lalu nomor pesanan resi. Nomor pesanan resi yang di Cina. Nah, nomor pesanan nomor resi yang dikirimkan dari APK yang ada di Taobao itu nomor resinya berapa ditempelin di situ. Nah, lalu file PDF ya. Ini file PDF ini harus diupload. Ini apa file PDF itu? File PDF itu alamat tadi yang kita save tadi di seller Shopee tadi. Nah, itu tinggal diklik. Lalu klik file. Dicari tadi kan angka terakhirnya 10 EN itu yang 10 EN itu yang ini nih. Nah, 10 EN. Nah, ini ya, kalau udah ada nama masing-masing di bawah, ini kan milik Widariani, itu berarti oke. Kalau nggak ada nama masing-masing di bawah itu berarti belum. Kalau belum itu tinggal dihapus lalu upload lagi ya. Nah, kalau kayak gini kan udah, berarti kita langsung ke save. Oke. Save. Jadi kan udah benar. Dicek sekali lagi udah semua apa belum. Nah, ini kan 1 2 3 4 terus 5 6 7 8. Jadi 8 inputan resi itu ada 8 kali. Nah, ini ya diinget-inget. Nah, itu guys, jadi rumus harganya seperti itu dan cara input resinya seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang ada rencana pengen beli akun cross border yang harganya luar biasa gede, mahal banget, 5 juta sampai 7 juta, itu kalian nggak perlu beli akun cross border, karena itu jatuhnya harga satu barangnya itu akan sangat mahal, dan itu dibandingkan dengan produk lokal yang di Shopee itu akan jauh berbeda
barang kita akan lebih mahal dari barang mereka. Nah, itu salah satunya faktor kenapa aku kemarin mundur dari bisnis cross border ini. Jadi bagi kalian yang akan terjun ke cross border, pikir-pikir terlebih dahulu, cari informasi terlebih dahulu, dan harus ada banyak referensi ya sebelum kalian transfer atau beli akunnya. Karena ketika kita mulai masuk nih, ada yang nawarin nih, seperti kasus aku kemarin ketipu 5 juta. Itu pertamanya aku nanya sama orangnya bagaimana itu cross border, itu nggak ada jawaban sama sekali. Karena mereka akan menjawab setelah kita transfer uang, dan setelah transfer uang, setelah menjadi anggota, baru mereka jelaskan apa itu cross border dan bagaimana rumusnya. Dan sekarang aku share kayak gini, aku gratis ke kalian supaya kalian enggak salah pilih untuk memulai bisnis ya. Itu aja sih, itu aja saran dari aku untuk kalian yang mau mulai bisnis cross border. Oke. Kalau kita sudah mentransfer, lalu kita sudah tahu bagaimana rumusnya, ketika kita nggak mau lanjut lagi, itu kita udah stuck, nggak bisa, duit pun nggak bisa kembali, lalu kita duit enggak kembali, dilaporin polisi pun enggak bisa, karena mereka itu pinter menghandle kayak gitu. Karena kasusnya enggak satu kali ini saja, itu dari 2 tahun yang lalu, dan mereka udah lihai, udah pandai menangani kasus ini supaya enggak bisa diproses di polisi. Nah, jadi kayak gitu aja pesan aku, supaya selalu berhati-hati untuk mentransfer uang kepada siapapun itu, dan harus tahu jelas kita bisnis apa yang akan kita tekuni itu, supaya kita nantinya nggak menyesal kayak aku kemarin yang ketipu 5 juta oleh Ida Riani, dan sekarang saya ikhlaskan. Oke, dan sekian saja dulu video share kali ini. Kalau ada pertanyaan tentang ini, boleh silahkan tanyakan di kolom, nanti aku kasih nomor aku di kolom deskripsi, silahkan tanya apapun itu. Oke, ya udah, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya nggak ada yang ketipu lagi. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.